Oke, selamat lagi terus ya balik lagi bersama aku Abdurrahman. Sekarang aku sudah ditemani sama si Bang Andre. perkenalkan dari mana Bang? Eh, ya, perkenalkan nama saya Andre Wakum. Biasa untuk teman-teman di Kasan panggilnya saya Bang Wakum. Teman-teman di Indonesia yang menonton video ini bisa panggil saya Andre atau Bang Wakum, sama saja. Ya, saya berasal dari Papua. Saya lahir besar di kota Sorong, namun beberapa tahun yang lalu saya sempat bekerja di kota Jayapura. Begitu. Dan kebetulan alasan saya untuk mengundang Bang Wakum untuk bisa berpartisipasi di YouTube saya karena kan alasan saya bahwa sekarang di Indonesia lagi banyak student yang udah mau lulus kan Bang ya. Benar. Jadi mereka berencana untuk melanjutkan kuliah. Nah, studi di Rusia bisa jadi opsi untuk para adik-adik kita yang ada di Indonesia. Benar itu. Nah, langsung saja dari pertanyaan yang pengen saya lontarkan. Yang pertama adalah Bang, kenapa Abang memilih studi di Rusia? Ini pertanyaan yang menarik nih. Jadi awalnya begini, saya pendidikan S1-nya di kota Jayapura. Setelah selesai, saya memang sempat berpikir untuk mau kuliah S2. Namun S1-nya di Indo ya? Indonesia, ya. Di mana? Saya di Indonesia, di Papua, di kota Jayapura tepatnya. Universitas? Di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare, Jayapura. Gimana tadi? Jadi saya pas setelah S1 selesai, saya ingin lanjut S2. Cuma saya pikir, waduh, ini S2 di mana begitu. Tapi saya sebenarnya tidak kepikiran kalau bisa dapat kesempatan di S2 di Rusia. Tadinya saya sempat berpikir mungkin nanti saya S2 di Papua juga, karena kebetulan saya waktu S1 kan sambil kerja terus kuliah. Jadi saya pikir mungkin nanti di Papua saja biar tetap kerja terus kuliah begitu. Pas saya tinggal di tempat kos, itu salah satu teman ajak. Ini awal pertama saya dapat informasi beasiswa Rusia. Jadi teman ini ajak, bilang, halo kak, mau tertarik tidak coba beasiswa luar negeri? Saya bilang, waduh, beasiswa luar negeri. Kan pada umumnya orang kalau dengar beasiswa luar negeri ini kan sudah pasti harus bahasa Inggris, biaya mahal, terus proses untuk keluar visa dan lain-lain itu kan ribet begitu. Sementara saya ini kan belum ada pengalaman ke luar negeri. Saya bilang, wah, apakah saya bisa ke sana? Begitu. Jadi sempat ada keraguan. Cuma saya bilang, coba. Saya coba saja. Saya coba saja dulu beasiswa keluar begitu, dengan kemampuan bahasa Inggris yang ya boleh dikatakan seadanya lah begitu. Nah, sudah saya coba. Pas setelah saya coba, saya ikuti proses itu. Saya tes kalau waktu saya tes 2020 itu masih namanya itu Pusat Kebudayaan Rusia. Sekarang kalau tidak salah sudah Rumah Rusia ya. Itu. Jadi di PKR waktu itu saya tes 2020, saya tes beasiswa. Waktu saya tes itu ini karena saya melalui lembaga. Saya melalui lembaga di Papua, salah satu, boleh disebut ya? Silakan. Ya, jadi saya melalui Papua Language Institute. Ini salah satu lembaga yang lembaga swasta yang bekerja sama MOU dengan pemerintah di Rusia. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal untuk pembiayaan ini mahasiswa ke luar negeri, dalam dan luar negeri. Terus Papua Language Institute ini juga ada MOU dengan Pusat Kebudayaan Rusia PKR yang sekarang Rumah Rusia. Jadi mereka rekrut mahasiswa khusus untuk orang Papua. Iya. Jadi saya melalui proses di situ. Saya tes beasiswa dari situ. Awalnya di situ ada tes bahasa Inggris begitu dan lain-lain sesuai jurusan. Jadi dari situ kita tes itu ada kurang lebih, saya ingat itu hampir 800. Itu dari Papua Lembaga Institut itu untuk S1, S2 atau S3 Bang? S1 ada, S2, S3 juga ada. Untuk seluruh sarjana gitu ya? Semua ada. Jadi saya tes dari situ itu ada kurang lebih 800
mahasiswa ini calon ini beasiswa ini. Kita tes ada 800, diseleksi sampai yang memenuhi syarat PKR ini ada 200. Karena kan ada nilai. Penilaiannya kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Itu pertama ini apa nilai? Nilai. Ya transkrip nilainya itu kan ada standar di PKR kan. Ya, jadi saya tes di situ ada nilai terus bahasa Inggrisnya sama ujian-ujian tertulis lainnya. Ada ujian tulis ya? Iya ada. Tapi itu mungkin hanya untuk mengetahui apa kemampuan selain kemampuan kita, itu juga untuk pastikan bahwa kita jurusan apa gitu, karena kan ada jurusan-jurusan juga nanti yang mau diaplikan, ada jurusan-jurusan tidak semua ada toh, seperti mungkin pemerintahan. Dan sorry, untuk tesnya itu yang diadakan dari PKR sendiri atau linguistik gitu? Itu masih dari Papua Language Institute. Papua lembaga itu juga menyediakan untuk beasiswa lain selain Rusia atau cuma di Rusia aja bang kalau boleh tahu? Ada. Dia menyiapkan beasiswa untuk ke Amerika. Amerika juga ada? Iya, Amerika ada juga. Terus mungkin ke Inggris juga ada. Oke. Berarti hampir hampir beberapa negara ada. Negara ya. Iya. Dan abang milih di Rusia karena itu pengen mempelajari bahasa baru situ. Nah, alasannya saya ingin pelajari bahasa baru. Gitu. Oke. Selain itu sendiri, abang milih tadi di Rusia itu jurusan apa dan di kampus apa? Benar. Ya, jadi karena saya S1 saya belajar sosiologi. Makanya saya lanjut lagi. Saya lanjut S2 sosiologi lagi. Biar linear gitu ya. Jadi saya setelah saya dipastikan lolos dari beasiswa Rusia, saya terdaftar di kampus di Kazan Federal University. Saya jurusan sosiologi. Di sini saya ya S2. Ini sudah tadi. Di Kazan Federal University. Sekarang kurs pertama. Kurs pertama semester 2. Semester 2. Iya. Satu tahun baru lulus lagi nih. Ya, baru 1 tahun. Ada lagi nih bang. Tadi kan kita udah cerita tentang pengalaman untuk dapat beasiswa di Rusia ya. Kalau abang pas wawancara di Rusia sendiri itu dari pihak PKR dan lembaga Institut Papua itu seperti apa wawancara yang ditanyain dari abang sendiri gitu? Oh ya, kalau dari PLI, dari Papua Language Institute, itu mereka ada wawancara, mereka tanya bagaimana kami siap atau tidak gitu. Karena memang kita tahu belajar di luar negeri kan tidak mudah. Pertama, apalagi kan bahasa Rusia nih, ini belajar bahasa baru. Kalau bahasa Inggris ya dari SD itu sudah ada, tapi kalau di bahasa Rusia kan memang benar-benar saya baru belajar. Gitu. Jadi kami ditanya untuk mentalnya bagaimana, terus ya memang harus diarahkan untuk memang kalau mau belajar di luar harus benar-benar fokus. Nah, ini dari PKR. Terus kami memang ini maksud saya dari lembaga. Dan di sana kami dipersiapkan juga. Jadi sebelum keberangkatan sudah ada persiapan begitu, kita belajar, tinggal di asrama kan. Jadi belajar bahasa sementara seperti itu. Nah, untuk PKR sendiri saya waktu wawancara itu saya ditanya mau jurusan apa. Kalau mau belajar di Rusia nanti jurusan apa. Terus dari finansial juga. Iya, keuangan itu utama. Memang saya pikir mungkin jadi fokusnya PKR karena di sini kan kita tahu memang walaupun beasiswa tapi harus ada dukungan finansial lagi. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa abang punya 2 funding ya. Satu dari PKR yang menanggung penuh biaya pendidikan di sini. Benar. Yang kedua itu dari lembaga yang membiayai abang buat biaya tinggal di sini ya. Dari pemerintah provinsi Papua. Iya. Yang mendukung biaya sehari-hari itu. Iya. Dari lembaga apa tadi namanya tadi? Papua Language Institute. Dan itu kalian susah juga kalau ya. Ya, saya pikir kalau untuk persiapan keluar memang susah ya. Sedikit susah. Tapi harus optimis. Itu bisa dicari lewat internet atau harus datang ke Papua yang langsung atau gimana? Bisa. Itu di internet ada. Tidak ada ya? Papua Language Institute. Oke. Itu bisa, nanti teman-teman bisa cari di situ. Di Google mungkin nanti teman-teman cari. Kalau tidak salah mereka punya Facebook juga ada, Instagram juga ada. Sampai sekarang masih ada. YouTube juga masih ada. Nanti teman-teman bisa cek saja kalau mau cari informasi tentang Papua Language Institute, teman-teman bisa searching. Itu dan disediain buat S1, S2 sampai dengan S3. Iya, benar. Di situ S1, S2, S3 ada.
luar negeri ataupun dalam negeri juga ada. Kalau boleh tahu nih Bang, kita ulas sedikit kan ya tentang, bolehlah kami tahu berapa yang Abang dapatin dari Papua Linguistik atau nggak perlu sebutin? Itu berapa Bang kalau boleh tahu? Aduh, ini harus batuk-batuk dulu nih. Gini Bang, saya sebenarnya pengen kasih tahu tapi Serah sih. mungkin perkiraan saja ya. Bisa digit nih, sebutin Ya. digit aja. Jadi tidak terlalu beda jauh dengan yang tadi Abang sebut. Nah, berapa tadi di Kalimantan berapa? 8 juta ya? Ya. Ya, tidak terlalu beda jauh. Oh, Sekitar itulah Bang. itu dan biaya 8 juta itu kalau kalian pengen tahu udah cukup banget ya tinggal di Rusia ya. Bisa disebut. Tergantung kalau tidak boros. Ya, kalau menurut saya cukup. Cukup ya. Ya, cukup. Kalau saya terus terang sih biaya hidup di Rusia 3 juta udah cukup ya. Itu kalau kita nggak boros. Kalau tinggal di asrama, kalau di Benar. Kuatira Kalau itu kalau di asrama. kalau di Kuatira lebih. Kalau di apartemen kayaknya mungkin harus tambah lagi deh. Soalnya di apartemen lumayan sedikit mahal tau. Ini Bang, satu lagi nih. Motivasi buat adik-adik yang mau lanjut ke entah itu mau ke luar negeri atau ke Univ di Indonesia kan bisa Abang Ya. berikan. Ya kalau dari saya motivasi mungkin pertama teman-teman harus coba. Jangan takut. Coba saja. Saya ya berangkat dari pengalaman saya tadinya mau ke luar negeri saya takut karena saya pikir aduh bahasa Inggris pas-pasan. Nah, ternyata sampai di Rusia, saya belajar di Rusia. Ya kalau di kelas saya ya tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris. Kita lebih full penuh bahasa Rusia. Oh, berarti di kampus Abang sekarang ini kita dilatih betul pakai bahasa Rusia. Benar, saya pakai bahasa Rusia. Jadi bahasa Inggris di sini di kelas itu ya ada kalau misalnya dosennya mau komunikasi pakai bahasa Inggris. Kalau tidak ya hari-harian memang di sana saya penuh bahasa Rusia. Jadi kalau teman-teman yang bahasa Inggrisnya mungkin seperti saya belum terlalu baik, teman-teman jangan takut, teman-teman apply saja beasiswa Rusia dan datang saja ke sini. Saya tadi datang dengan keraguan, dengan rasa ketakutan begitu, berpikir waduh saya bisa tidak ya menyesuaikan di Rusia dengan kemampuan bahasa Inggris seperti ini. Benar. Tetapi setelah saya sampai di sini semuanya seperti di Indonesia. Artinya saya belajar yang normal, cuman mungkin yang sedikit buat kita harus berpikir ekstra adalah bagaimana saya menyesuaikan dengan belajar dengan bahasa Rusia itu saja. Ya, tapi saya pikir bisa. Saya sampai sekarang masih ada di sini, masih kuliah. Teman-teman yang calon atau nanti juga kuliah di sini pasti bisa. Jadi teman-teman jangan takut, maju, datang saja apply beasiswa Rusia dan belajar Rusia. Jangan takut, silakan datang ke sini. Apapun itu coba dulu. Soal mampu dan tidaknya coba. Belakang. Nanti datang di sini menyesuaikan. Belakangan. Iya. Terus lanjut Tentang ini penyesuaian belajar ya. Penyesuaian belajar ya di kelas ya. Iya, jadi kalau saya di kelas memang kan Abang, sorry ya saya potong ya. Kan Abang S2 ya. Ya. Kalau saya S1 sendiri Bang, dari saya Perdikus tahun pertama gitu sampai tahun terakhir, saya tahun pertama tahun kedua itu berjuang sendiri. Jadi teman-teman nggak ada yang ngebantu. Nah sekarang saya sumpah. Nah kalau Abang sendiri gimana? Kan Abang bilang bahwa Iya. orang asing cuma berdua aja ya. Gimana itu? Ya jadi memang benar yang seperti Abang sampaikan benar, saya juga alami. Jadi teman-teman di sini mereka orangnya tertutup begitu. Jadi awal kali saya pertama kali datang apalagi kan saya waktu masuk September tahun kemarin saya masuk itu baru saya sendiri. Teman saya yang satu yang Indo ini dia masih di Indo karena masih proses visa. Jadi dia belum bisa datang. Waktu dia datang itu saya ingat Desember dan itu sudah mau ujian. Nah, jadi dari dari September sampai Desember itu saya benar-benar sendiri mahasiswa asing di kelas. Terus hanya teman satu yang bisa bahasa Inggris baik begitu. Bagus bahasa Inggrisnya. Jadi saya komunikasinya sama dia. Jadi itu dia mau ngebantu gitu ya. Kalau dia itu dia karena S1-nya linguistik bahasa Inggris, terus dia skripsinya tentang Nasrani mahasiswa asing. Akhirnya dia
mulai paham bagaimana dia butuh, mungkin karena proses dia butuh mahasiswa asing untuk dia punya skripsi, akhirnya dia merasa bahwa dia harus membantu mahasiswa asing gitu. Waktu saya masuk saya sendiri, di antara teman-teman hanya dia yang bantu bang, gitu. Kalau yang lain, teman-teman yang lain ini saya tanya, kalau tanya di kelas mereka langsung bantu, langsung jawab, bisa tolong. Tapi kalau setelah mereka sudah pulang ke rumah, saya minta bantu, mereka bilang maaf saya tidak punya waktu. Wah ini kan aneh begitu menurut saya. Karena di kelas kita kan akur, dia bisa bantu, tapi setelah begitu keluar saya minta bantu dia tidak bisa. Jadi mungkin orang Rusia banget tuh. Iya, sama dengan ini pengalaman abang juga. Iya. saya nanya gimana cara ngerjainnya, dia bilang lihat aja di sana, bilang gitu. Saya lihat sendiri. Ini teman-teman, ini memang waduh dilatih banget. Iya, di sini memang sangat membingungkan. Saya itu sampai bingung, waduh ini sebenarnya kita nih teman atau tidak begitu. Masalahnya di kampus kita ngobrol biasa, tapi setelah begitu pulang mau komunikasi untuk tugas, mereka tidak mengatakan bilang saya tidak bisa bantu. Makanya saya sempat bingung juga. Tapi ada yang mau bantu. Kita beruntung, saya mau bilang kita beruntung karena di Indonesia kita itu sudah diajarkan untuk mandiri, terus sopan santun, terus bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Itu di Indonesia ada. Nah, dan itu mempermudah kita ketika kita di manapun. Salah satunya di Rusia. Saya di sini karena mungkin terbiasa selalu menyapa, walaupun di sini aneh. Orang di sini kan kalau kita sapa mereka rasa aneh kan. Apalagi waktu senyum gitu ya. Iya, apalagi senyum. Ini orang ini senyum apa? Gila atau ini gimana siapa? Gitu. Di kelas saya gunakan ini karena mungkin baru dari Indo, jadi saya masih terbiasa dari Indo. Saya senyum sapa, oh ternyata ada teman yang respon, dan akhirnya sampai sekarang dia jadi teman saya. Namanya Alicia. Saya harus sebut nama nih ya. Ya, teman namanya Alicia. Mudah-mudahan dia nonton video ini walaupun tidak tahu bahasa Indonesia, tapi dia namanya disebut karena orangnya baik, serius orangnya baik. Dia bantu saya sampai sekarang. Jadi kalau saya kesulitan bisa sering dia jelaskan. Bagus lah gitu. Jadi mungkin ya itu aja bagi teman-teman yang ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komentar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, saya mohon maaf karena saya akan berusaha untuk tetap menjawab sepenuhnya lewat komentar dan lewat sebagainya. Jadi bisa disebut dan disimpulkan bahwa beasiswa yang abang dapat sekarang ini beasiswa penuh ya, yang ditanggung penuh dari 2 lembaga gitu ya. Iya. Puji syukur bang. Iya benar. Sangat beruntung nih. Karena sebelumnya saya sebelum dapat beasiswa S2 dengan tanggungan pemerintah, saya bekerja. Saya bekerja penuh, saya biaya sendiri. 5 tahun saya kerja di salah satu dinas di pemerintah Kota Jayapura dengan status tenaga kerja kontrak. Saya bekerja, jadi saya kerja, saya biaya kuliah sendiri. Saya kredit motor untuk aktivitas saya. Jadi S1 memang saya benar-benar berat, itu semua saya biaya sendiri, saya kerja sendiri. S2 puji syukur saya diberi kesempatan dengan biaya pemerintah Provinsi Papua dan biaya pemerintah Rusia. Setelah lulus dari Rusia, apa abang ada punya bayangan nanti untuk ke Indonesia atau punya rencana atau planning sebagainya gitu? Iya, saya rencana mau balik ke Indonesia. Mungkin di sana saya mau usaha, saya mau buka lapangan pekerjaan. Waduh, bagus banget. Ya, supaya saudara-saudara saya yang belum dapat kesempatan untuk kerja belum dapat kesempatan kerja bisa saya rekrut untuk kerja begitu. Jadi membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Semoga niat baik abang masih jadi ini nih. Iya. Laksanakan ya, amin. 1, 2, 3 orang ya minimal ada untuk mengurangi beban pemerintah kan. Amin. Jadi bang, mungkin itu aja yang pertanyaan saya sampaikan karena kita udah beberapa menit, itu 20 menit ya. Wih, lumayan ini bang ya. Iya. Ini kalau ngopi-ngopi di kafe nih, wah berarti harus pesan lagi nih. Podcast kita nih. Iya. Sorry nih, minum dulu nih. Jadi itu aja. Jadi udah bang. Ya, makasih. Nanti kita jumpa lagi ya. Sehat selalu, semangat. Hormat abang. Hormat. Sip, 20 menit. Bisa kah bang? Bisa.